Untuk yang penasaran ingin membuat cucur, ini bahan-bahannya yang digunakan. Pertama, 200 gram tepung terigu, 250 gram tepung beras, 200 gram gula merah, 6 sendok makan gula pasir, dan 500 ml air. Begini cara membuatnya. Kalau diikuti tahapan demi tahapannya, insya Allah tidak akan gagal ya. Saya jamin, karena ini sudah diuji coba beberapa kali, termasuk yang sekarang, terus yang sebelumnya juga sama gitu ya. Nah ini tahapannya, jadi tadi gula sama gula merah dan gula pasir, berikut air yang 500 ml itu disatukan di sini, dibuatkan menjadi kinca. Walaupun di sini ada beberapa pendapat yang ada yang tidak dikinca, ada yang tidak gitu. Kalau ini kenapa dikincakan seperti ini? Maksudnya adalah nanti kalau sudah menjadi air, ini bisa disaring. Nah ini kan kalau sudah seperti ini bentuknya, nanti pas mau dipakai itu bisa disaring pakai saringan biasa gitu ya. Sehingga kotoran apa atau misalnya semut atau apalah gitu dari gula merah ya, itu bisa tersaring sehingga nanti akan bersih gitu. Nah ini adalah tepung terigunya yang 200 ml itu, kemudian juga ini ditambah lagi dengan tepung berasnya ya, ini 250 gram, nanti disatukan ya, dimasukkan ke dalam atau baskom gitu, disatukan ke baskom. Kemudian ini di si kinca tadi itu dimasukkan ke sana, nah disaring seperti ini. Tapi jangan salah, ini ya proses menginca itu harus lebih awal supaya dingin. Jadi jangan panas-panas dimasukkan ke sini, harus sampai dingin dulu gitu. Biarkan dingin. Nah, ini sebelum di blender ini dikocek-kocek dulu ya biar agak sedikit rata. Nah, walaupun ini kalau orang tua dulu ini memang tidak pakai mixer ya, langsung aja gitu di kopyok dalam bahasa Sunda itu. Tapi patokannya sama. Kata nenek saya juga dulu memang sampai muncul kembang-kembang itu gitu. Nah ternyata walaupun pakai mixer juga sama tahapannya itu, sampai nanti muncul bunga-bunganya itu. Jadi nanti akan ada tanda-tandanya ya, sampai kapan itu bisa atau berhenti gitu ya. Karena ini kalau terlalu banyak juga putarannya atau terlalu banyak memutarnya nanti dipakai mixer, itu juga jadi kurang bagus karena terjadi overmix namanya itu, sehingga menjadi kurang baik nanti pas pengembangannya itu. Nah ini biasa dikocek-kocek dulu oleh tangan manual gitu ya sampai betul-betul bercampur gitu. Nah kalau sudah seperti ini baru kita nanti siapkan memakai mixer. Nah ini memakai mixer, kita putaran rendah dulu mixernya, rendah dulu. Nah, ini kan awal-awal itu kan tidak muncul bunga gitu ya, ini tandanya nanti sampai bukan bunga ya istilahnya, itu gelembung ya, muncul gelembung-gelembung, nanti muncul gelembung-gelembung ya. Kalau belum waktunya memang belum muncul gelembung, nanti kalau sudah ada nanti ya pasti akan muncul gelembung. Pakai mixer ini kurang lebih sekitar 5 menitan ini. Terus saja begitu diputar-putar ya. Kalau masih belum muncul gelembung-gelembung itu jangan dulu berhenti, terus saja gitu sampai nanti muncul gelembung kecil. Jadi memang orang tua dulu itu membuat seperti ini, ngoceknya itu atau ngopioknya itu memang wah sangat ulet sekali gitu. Kalau sekarang kan, nah ini ya kelihatan kan ada gelembung-gelembungnya. Nah ini batasnya sampai seperti ini. Itu karena awalnya tidak ada. Jadi nanti di akhir kalau sudah cukup itu muncul gelembung itu. Nah ini adalah bentuk adonannya seperti ini. Jadi kental enggak, cair juga enggak gitu ya. Sedang gitu ya, sedang.
Nah, kalau sudah begitu, kita siapkan penggorengannya ya. Kita memanaskan kompornya itu jangan terlalu besar. Jadi harus ya sedang lah, bukan sedang lagi, kecil gitu. Nah, kita lihat uji coba ini pertama ya. Kita uji coba. Nah, seperti ini, apakah bisa langsung bagus atau enggak? Ini nanti kalau kurang bagus ya, ini didiamkan dulu. Jadi biarkan aja nanti bentuknya seperti apa. Jadi ini yang pertama ya. Kita lihat apakah sudah cukup atau belum. Kita uji coba yang satu ini. Memang untuk membuat cucur ini jarang-jarang yang langsung jadi begitu dibuatkan langsung bagus gitu, jarang. Kadang-kadang kita harus ada strategi lainnya ya, seperti yang kita saksikan sekarang ini mungkin tidak akan langsung bagus gitu. Nah, tapi bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita lihat itu masih kurang ya. Oh, seperti itu berarti gelungnya belum muncul tuh, gelungnya belum muncul. Nah, kalau seperti ini berarti jangan langsung, kita diamkan aja dulu si adonannya itu. Tuh belum kan, belum muncul. Nah, kalau seperti ini kita biarkan aja dulu, jadi didiamkan itu kurang lebih 1 jam lah, dibiarkan dulu gitu. Atau kalau mau cepat ya nanti kalau setelah setengah jam gitu dicoba. Nah, ini kan nampaknya kan belum muncul ya gelungnya itu, berarti kita diamkan aja dulu. Nah, kita simpan dulu si adonannya itu, jangan dulu dimasak lagi. Nah, selanjutnya setelah kurang lebih 1 jam dibiarkan ya adonannya, kita coba lagi. Kita lihat ini bagaimana, apakah sudah bisa bagus atau belum. Ya, kita saksikan saudara-saudara bagaimana, apakah cucur ini berkembang dengan baik, keluar suratna, terus pun gelungnya juga muncul, terus nanti hipu gitu ya, nanti lihat, terus juga ada singkayoknya gitu ya. Nah, ini nampaknya bagus ya. Nah, kelihatan kan, ini ya udah bagus seperti itu. Jadi itu solusinya. Jadi kalau misalnya kurang gelung ya biarkan aja dulu, karena kalau terus jadi uji coba nanti akan bagusnya itu di akhir-akhir, setelah misalnya kita sudah memasaknya sampai kurang lebih setengah jam atau lebih. Nah, di akhir-akhir itu bagus. Nah, ini jadi uji coba tuh seperti itu. Jadi walaupun di bagaimana juga, kalau dia nggak mau ya sudah seperti itu. Ya solusinya dibiarkan aja dulu sampai kurang lebih 1 jam itu, dan hasilnya seperti ini. Nah, begitu ya caranya itu. Kalau sudah seperti ini kan adonan yang lainnya bagus semuanya. Ya, itulah cara membuat cucur itu ya. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Ini untuk takaran saparapat beras, tepung beras.